Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Uda Wahidin Channel tempat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tutorial tentang sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Pada video kali ini akan saya bagikan tutorial tentang klasifikasi berbasis objek atau Object Based Image Analysis menggunakan aplikasi ArcGIS. Setelah pada video sebelumnya juga telah saya sajikan bagaimana teknik klasifikasi berbasis objek Object Based Image Analysis menggunakan aplikasi Recognition Developer. Nah, ArcGIS juga menyediakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi berbasis objek. Seperti ini hasilnya yang diklasifikasi dari data sampel ini. Oke, kita mulai tutorial ini. Tools yang kita perlukan adalah classification. Klik kanan pada toolbars, kemudian aktifkan tools classification. Image classification yang ini. Kemudian tools yang juga bisa kita manfaatkan adalah tools efek. Oke, untuk melakukan klasifikasi berbasis objek pada ArcGIS, terlebih dahulu siapkan data pengendaraan jarak jauh, baik citra satelit maupun foto udara. Pada Alt Toolbox, pilih tools Spatial Analysis Tools, kemudian ada segmentasi dan klasifikasi, segmentation and classification. Langkah pertama seperti bekerja klasifikasi berbasis objek pada Recognition adalah membuat segmen untuk membagi objek-objek berdasarkan nilai spektral, warna, bentuk menjadi kelompok yang sama. Pada Alt Toolbox Segmentation and Classification, pilih segmen min shift. Pada segmen min shift, input raster adalah data citra ataupun foto udara yang kita punya. Simpan output raster datasetnya di lokasi yang kita buat. Beri nama segmentasi misalnya, terlalu panjang. Ulangi, pada Alt Toolbox pilih segmen min shift, kemudian sampel atau data citra yang kita punya, biarkan penyimpanan pada lokasi default. Kemudian spectral detail, di sini ada penjelasannya, dimana nilainya adalah 1 sampai 20. Semakin tinggi maka akan lebih baik dalam memisahkan objek-objek. Ada dua ada spectral detail dan spatial detail. Jika juga semakin tinggi maka fitur-fitur akan terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Teman-teman bisa membacanya di sini. Nah, untuk
spectral detail dan spatial detail saya biarkan menggunakan nilai default. Kemudian minimum segment size in pixel adalah seperti pada object based image analysis, skala dari segmentasi yang akan kita gunakan. Tidak ada ketentuan, kita bisa melakukan percobaan, trial and error. Semakin besar segmentasi, maka ukuran-ukuran objek yang dikelompokkan akan menjadi semakin besar. Saya akan coba dengan ukuran segmentasi 200, kemudian tekan tombol OK. Setelah proses segmentasi, maka akan muncul raster baru, raster hasil klasifikasi. Terlihat mirip dengan citra atau foto udara drone. Kalau kita perbesar, kemudian bisa dilihat perbedaannya. Citra drone, kemudian ini adalah hasil segmentasi. Jadi raster yang dibentuk berdasarkan pengelompokan objek-objek yang mirip. Jika menggunakan tools effect, pilih raster yang sudah disegmentasi, kemudian pilih swipe. Coba lihat. Jadi tools ini melakukan pengelompokan dalam bentuk segmen-segmen terhadap kelompok-kelompok yang mirip, jalan, bangunan, vegetasi, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, untuk melakukan klasifikasi, kita memerlukan sampel area pada setiap objek yang akan didefinisikan kelas klasifikasinya. Untuk membuat training sampel, istilahnya adalah training sampel, pada tools image classification pilih draw polygon atau draw rectangle, bisa juga draw circle. Saya gunakan dalam contoh ini adalah draw rectangle. Kemudian aktifkan training sample manager. Pilih training area pada data segmentasi raster yang telah disegmentasi. Misalnya objek pertama adalah vegetasi. Pilih beberapa training area. Di sini akan muncul kelas-kelas 1, 2 dan seterusnya. Saya akan memilih objek-objek yang penampakannya agak berbeda, tetapi objeknya adalah sama. Dalam hal ini adalah vegetasi. Ukurannya bebas. Bisa dibantu dengan foto udara apabila agak bingung. Misalnya seperti ini, bisa dibantu dengan foto udara. Oke, dia adalah semak. Yang warna hijau tua adalah semak, sementara hijau muda adalah vegetasi. Setelah memberi beberapa objek atau training sampel, selanjutnya pilih seluruh kelas pertama yang telah kita training. Kita pilih beberapa objek. Ini saya sudah memilih 16 objek, kemudian seluruhnya dipilih. Klik pada kelas yang sampel paling atas, kemudian sampel paling bawah dengan menggunakan bantuan tombol shift pada keyboard. Jika semuanya telah terpilih, selanjutnya pilih merge training sample hingga seluruh sampel telah dikelompokkan menjadi satu kelas. Kemudian klik satu kali pada kelas name dan ganti rename menjadi kelas yang pertama, yaitu vegetasi.
colornya bisa disesuaikan. Hanya vegetasi adalah warna hijau. Seluruh sampel telah kita definisikan training area ini adalah vegetasi. Cara yang sama lakukan untuk sampel-sampel yang lain. Saya akan contohkan satu kali lagi. Misalnya untuk bangunan, pilih draw rectangle, kemudian pilih objek bangunan untuk di training. Akan training pada area-area yang berbeda namun objeknya sama, misalnya warna putih, warna coklat, yang itu adalah objek bangunan. Jika dirasa sudah cukup training sampel, dengan cara yang sama pilih pada training sampel yang paling atas, kemudian gunakan tombol shift pada keyboard dan pilih paling bawah, kemudian pilih merge training sampel. Kelas yang kedua adalah bangunan. Kemudian definisikan warna dari bangunan. Selanjutnya videonya akan saya percepat untuk melakukan training sampel-sampel yang lain. Kita telah membuat training sampel untuk 5 kelas. Selanjutnya pada training sampel manager, simpan training area yang telah kita buat yang terdiri dari 5 kelas. Di tombol save training sampel, kemudian simpan dalam bentuk save file. Kemudian tekan tombol save. Nah, langkah selanjutnya adalah pada segmentation dan classification di Spatial Analysis Tools. ArcToolbox RGS menyiapkan beberapa algoritma klasifikasi, yaitu Train ISO Cluster Classifier, Train Maximum Likelihood Classifier, Random Trees, dan Train Support Vector Machine. Bisa dipilih antara keempat algoritma. Dalam contoh ini akan saya gunakan Support Vector Machine SVM. Double klik, kemudian input raster adalah raster yang telah dirubah menjadi segmentasi. Kemudian input training sample fitur adalah save file yang telah kita buat dari hasil training area. Training sampel yang tadi kita buat dari training area, kemudian add, simpan file training support vector machine dengan nama SVM support vector machine, ekstensinya adalah ECD, kemudian save dan OK. Setelah file extension ECD telah disimpan, maka selanjutnya lakukan klasifikasi dengan memilih, ya, ini ada notifikasi telah berhasil dibuat, Train Support Vector Machine Classifier. Selanjutnya pilih Classify Raster. Kemudian input raster adalah raster yang telah disegmentasi. Kemudian input classifier definition adalah file yang kita simpan, Train Support Vector Machine dengan extension ECD.
pilih, kemudian open, dan output lokasi atau output untuk hasil klasifikasi, simpan, kemudian tekan tombol OK. Kita tunggu hasil klasifikasinya. Jika tidak berhasil, kita ulangi dengan menyimpan hasil klasifikasi pada penyimpanan default dari ArcGIS. Pilih classify raster, kemudian input raster adalah raster yang telah disegmen. Pilih input classifier adalah train support vector machine yang kita buat tadi, open. Kemudian biarkan penyimpanan default pada ArcGIS dan tekan tombol OK. Ini adalah hasil klasifikasi yang telah kita buat, klasifikasi berbasis objek dengan melakukan segmentasi dan klasifikasi. Simbolnya bisa kita atur. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur display transparansi dari data vektor yang baru saja kita klasifikasi, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Training sample manager sudah bisa ditutup dan clear training sample. Nah, inilah hasil klasifikasi. Ada beberapa kelas yang salah dalam sistem klasifikasi data penginderaan jauh. Selanjutnya bisa dihitung akurasi dari hasil klasifikasi berdasarkan algoritma yang kita pilih. Teman-teman silakan melakukan percobaan dengan algoritma yang lain untuk membandingkan hasilnya. Pada data yang lain, atau bisa menggunakan algoritma yang lain, dan juga bisa melakukan percobaan terhadap segmentasi yang digunakan. Saya kira cukup mudah bagaimana melakukan klasifikasi berbasis objek menggunakan aplikasi ArcGIS. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, like, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video-video tutorial saya yang lain. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.